Yesus kita pada saat sore hari saudara, bila mana pada saat ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah raya pada saat sore hari ini. Satu hal adalah kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, dan meninggikan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Segala puji syukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyerahkanku. Tuhan, bentuklah hati ini, jadi pejabat untuk padamu. Janganlah melakukan sembunyi.
Setiap hati kami yang datang beribadah kepada Engkau tidak lain tidak bukan hanya untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau pergunakan kehidupan kami untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, bersukacita dengan Engkau ya Bapa pada sore hari ini. Tuhan, bentuk hati kami dari hati kami yang lemah, dari hati kami yang sakit hati pada saat sore hari ya Tuhan. Kau beri penghibur tersendiri dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Tuhan, kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan pujian. Yesus kasih jiwamu. Saya beri waktu untuk pas kiri kanan. Oh,
Saya beri ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi. Kita dimulai dengan pujian. Bila Tuhan kasih dan izinkan. Amin. Saudara, Bapak Ibu semua yakin kalau berkat Tuhan itu satu-satu tidak bisa dihitung. Yakin? Karena Tuhan itu luar biasa akan kami. Puji Tuhan, kita akan bersukacita kembali berhitung-hitungan lagi. Saya akan berpikir.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan ajar untuk mengerti kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ajarku mengerti bahasa kasih-Mu ya Yesus. Ampuni kami Yesus.
Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kuasa ya Tuhan Yesus untuk menentang kuasa-kuasa jahat yang ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh menguasai hidup kami. Haleluya, kuasa-kuasa malas untuk beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah menang pagi ini dan malam hari ini juga Tuhan. Terima kasih sepanjang hari Engkau lindungi kami, sepanjang hari berkat-Mu menyala di atas kami Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami yang tidak hadir di tempat ini hari ini ya Tuhan. Haleluya, bagi mereka yang bekerja, bersekolah, bagi mereka yang beraktivitas Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami yang berada di tempat ini, kami yang rindu, haus dan menghafal akan firman-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan, sebagai saluran berkat-Mu, sebagai saluran lidah bibir yang belum menyampaikan kasih-Mu Tuhan, supaya hari ini kami boleh dipuaskan, disegarkan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kuasa-kuasa jahat yang mengganggu kami mau usirkan. Nama Yesus berkuasa kami, nama Yesus sucikan kami, nama Yesus semuanya diberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami mau duduk tenang mendengarkan suara-Mu saja. Haleluya, segalanya ya Tuhan kami tinggalkan. Urusan-urusan dunia boleh nanti saja. Di dalam Tuhan Yesus Kristus bekerja. Haleluya. Amin. Saya duduk. Waktu dan tempat saya persilakan buat hamba yang menyampaikan firman. Shalom. Selamat sore dan selamat pagi dalam nama Tuhan. Pada petang hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 26 mengenai cerita tentang Ishak. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti saudara bersama-sama ayat yang genap, selanjutnya sampai ayat yang ke-24.
Sudah, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 14. Iskak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Iskak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menaati sumpah yang telah kukatakan kepada Abraham ayahmu. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab pelok parasnya. Lalu Abimelek memanggil Iskak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Iskak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah sudah yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Sudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan masalah atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Amin. Inilah Kejadian 26 menceritakan Iskak di negeri orang Filistin. Karena di tanah Israel pada saat itu ada kelaparan yang hebat, dan rencananya, keinginannya, biasanya orang kalau kelaparan itu pasti mencari hal yang kelihatannya bagus. Tetapi Iskak ini bertanya pada Tuhan. Jadi sama Tuhan, jangan kamu pergi ke Mesir. Dan Iskak menurut, tidak sampai di situ saja. Ketika menanti-nanti janji Tuhan, maka engkau akan menunjukkan negeri yang akan engkau tuju, yaitu Filistin. Kenapa tidak boleh ke Mesir? Mesir adalah gambaran dunia. Segala kesombongan, segala kejahatan, segala berhala ada di sana. Sehingga ketika
ke Mesir, maka banyak orang-orang yang setia sama Tuhan akhirnya ikut menyembah ilah-ilah mereka atau ikut dengan menikah dengan gadis-gadis di Mesir sehingga meninggalkan Tuhan. Dan di Filistin Iskakon diterima dengan baik oleh Raja Filistin, yaitu Abimelek. Saudara yang terkasih, pada malam hari ini saya berikan judul Mujizat pada Masa yang Sukar. Seringkali kita ini mencari miracle atau mujizat dari Tuhan. Ketika terjadi sesuatu yang sangat parah, atau kalau dalam ujian tadi, ketika topan datang melanda, kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Ini juga terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita. Mungkin hari ini banyak juga terjadi himpitan atau kesukaran-kesukaran yang terjadi. Mungkin kekeringan bukan hanya di lahan-lahan pertanian saja, kekeringan di dalam pekerjaan, kekeringan di dalam keharmonisan keluarga kita, kekeringan di dalam ekonomi kita. Kalau dunia, banyak pemimpin-pemimpin dunia itu mengatakan ini mulai masuk krisis karena di Timur Tengah, di Rusia perang, Israel dengan Palestina, Israel dengan Lebanon, Rusia dengan Ukraina. Ini mengakibatkan berbagai macam bahan-bahan pokok mahal, sehingga mau tidak mau harga-harga yang lain juga naik. Ini merupakan imbas. Tetapi bagi orang percaya, kita harus punya iman. Apapun yang terjadi, meskipun topan itu datang menerpa hidup kita, kita ingat satu kuasa yang luar biasa, yaitu mujizat kuasa Yesus, dulu, sekarang, sampai selamanya tetap sama. Bagaimana kita bisa meresponi mujizat yang dari Tuhan? Kalau Iska ayahnya adalah Abraham. Jangan ditanya, dia dikatakan Tuhan sendiri yang mengatakan, inilah Abraham adalah bapak orang percaya. Jadi paling setia sama Tuhan, paling percaya Abraham. Bahkan disuruh mengorbankan anaknya, tidak menolak, tetap melakukan. Tetapi Tuhan tahu hati, tahu keinginan Abraham, ketulusannya menurut akan perintah Tuhan. Itulah jadi bapak orang percaya. Jadi berkat Abraham, Iskak dan Yakub itu diberikan juga bagi orang-orang yang percaya. Abraham diberikan janji, meskipun dia itu punya anak dalam usia yang lanjut, dia memang sebenarnya Tuhan sudah berjanji keturunan itulah yang akan mewarisi, istilahnya keturunan yang dari ibu Sarah. Tapi kadang istri atau ibu Sarah ini sudah lanjut usia, akhirnya ragu-ragu. Wes Pak Rabio maneh, aku sudah tua, tidak mungkin memberikan anak. Ketika Abraham menikah lagi, punya anak Ismail, dan Sarah mulai juga mengandung, dia punya anak Iskak ini. Jadi Iskak ini adalah keturunan atau pewaris
dari generasi yang benar, saudara. Jadi kalau SK ibaratnya itu penerus dari Abraham, Ishak, Yakub sampai nabi-nabi sampai keturunan Tuhan Yesus pun ada silsilah itu. Puji Tuhan, kita tidak membahas keturunan dari Bapak Abraham, tetapi di sini pada masa yang sukar, pada masa kekeringan, Ishak memberikan keberanian. Dia datang ke Raja Filistin. Dia di sana disambut dengan baik. Sebenarnya Ishak juga pertama itu takut ya. Jadi ketika masuk ke Filistin itu istrinya pun dianggap saudaranya. Karena apa? Istrinya Ribka itu cantik. Jangan-jangan karena orang Filistin ingin istrinya, saya dibunuh. Maka dia dikatakan saudaraku. Tetapi raja ini tahu ketika melihat Ribka dan Ishak bercumbu-cumbuan, raja ini memanggil Ishak. Masakan dia itu istrimu, kau katakan saudaraku? Akhirnya dia mengaku. Karena kecantikan Ribka atau istrinya bisa menjadi keinginan orang Filistin untuk memiliki dan membunuh Ishak. Tetapi raja ini dengan sangat semangat dia katakan, jangan ganggu orang ini atau istrinya. Siapa yang mengganggu akan dihukum mati. Maka Ishak di sana diterima dengan baik. Dia mulai menabur. Kalau orang dari berbagai macam ilmu, meskipun orang sepandai apapun, kalau musimnya itu kering, musimnya kemarau, air sukar, itu hasilnya nggak bisa maksimal. Itu secara teori manusia. Tapi Ishak ini adalah punya kuasa, punya Tuhan yang hebat, yaitu dia menabur pada masa kering, masa paceklik, mungkin krisis yang berkepanjangan sehingga dia sampai pergi ke Filistin. Akhirnya dia menabur dan menuai hasil. Tahun itu juga 100 lipat kali ganda. Kita baca ayat yang 12. Jadi Kejadian 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Inilah janji Tuhan itu luar biasa. Dia diberkati 100 kali lipat. Padahal musimnya kering, kondisinya kekurangan, krisis. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kadang kita sudah, Tuhan, saya sudah jalan buntu, saya sudah angkat tangan. Saudara yang terkasih, mujizat terjadi ketika kita menyerahkan persoalan permasalahan itu kepada Tuhan secara total. Makanya kebanyakan orang itu berserah tapi tidak sepenuhnya, karena masih ada kekuatannya, masih ada yang diandalkan selain Tuhan.
menyebabkan kuasa Tuhan itu tidak bekerja secara penuh. Ketika orang yang sakit, ibaratnya perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, ibaratnya keluarganya mungkin sudah berusaha kemana-mana, tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tetapi dengan iman, karena dia sudah capek berupaya yang lain, tetapi dia tahu bahwa Yesus adalah bisa menyembuhkan, maka dia, Tuhan tolong sembuhkan. Bahkan dia cuma memegang ujung jubah Tuhan, dia sudah sembuh. Demikian dalam kehidupan kita, kita berbagai macam profesi, berbagai macam pekerjaan. Di sana kita seringkali Tuhan gagal, Tuhan aku gagal lagi. Tetapi dengan kegagalan itu kita pun kadang tidak ingat Tuhan, atau kita belum secara sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Karena dalam artian mengandalkan Tuhan, kita ini harus hidup seperti Iska. Kenapa Iska itu ketika mengupayakan menuai, menabur benih pada musim yang sukar bisa berlipat ganda, karena dia ada hubungan erat dengan Tuhan. Seperti ayat yang Kejadian 26 ayat 12, dia mulai menabur dan hasilnya 100 kali lipat. Kalau kita melihat cerita Iska ini, dia anak yang menurut, dia tidak banyak macam-macam, atau istilahnya menurut sama orang tua, juga menurut sama firman Tuhan, sehingga dia bisa dekat dengan Tuhan. Kita buka di dalam Petrus 1 Petrus 5 ayat 7. Tolong dibacakan 1 Petrus 5 ayat 7. Moga salah satu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Kadang kita ini bisa mengatakan bersyukur, tetapi ketika ada masalah, kita ini seringkali mencari jalan yang pintas. Banyak orang di luar sana itu ada masalah langsung ke paranormal. Orang, kalau dunia katakan orang pintar, orang tua, ya jelas dia orang tua. Meskipun orang tuanya siapa, ya jelas dia orang yang lebih tua. Tapi kadang juga ada orang yang masih muda, itu dikatakan dituakan. Meskipun itu adalah bisa, memang dia bisa memberikan pertolongan, tapi sementara. Sifatnya dia itu menggunakan kekuatan iblis, kekuatan setan. Jadi hati-hati ketika kita mulai ikut-ikutan ke sana, maka Tuhan tidak mau bekerja lagi. Ketika engkau ada hubungan dengan kuasa-kuasa lain, maka Tuhan tidak akan bertindak.
Karena apa? Karena dia di luar, dia kuasa gelap, Tuhan kuasa terang. Jadi ketika kita ada masalah apapun, kita berdoa. Selama apapun mungkin belum dijawab, jangan pernah mengutuk, jangan pernah bosan, jangan pernah bilang Tuhan tidak adil. Kebanyakan ini terjadi juga di dalam orang-orang Kristen. Ketika ada masalah tidak dijawab-jawab atau tidak terselesaikan, atau sakit yang berkepanjangan menyebabkan dia itu emosi. Dia mengatakan Tuhan tidak adil karena seolah-olah dia itu tidak diperhatikan. Sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tuhan tidak pernah memberikan sakit penyakit. Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Yang memberikan masalah adalah setan, si iblis. Ketika saudara punya anggapan Tuhan tidak adil, berarti ini ada perlawanan, ada pemberontakan, tidak menurut lagi firman Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika musim yang sulit atau kondisi yang mepet yang menjepit kita, seolah-olah kita tidak bisa bergerak? Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita tetap memohon kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Hanya saja kualitas ini juga membuktikan dengan iman kita. Kalau kita sungguh-sungguh, maka pertolongan Tuhan itu juga luar biasa. Tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh, ibaratnya kita ini orang dewasa sama anak-anak. Anak-anak itu minta sesuatu hanya sekedar untuk sesaat. Tetapi kalau kita sudah dewasa di dalam rohani, permintaan kita ini yang utama. Jadi tidak disalahgunakan. Misalnya kita, Tuhan minta sepeda motor. Ketika sudah punya sepeda motor, apakah ibadahnya tidak telat? Biasanya ada pangkat dulu, bahkan ancarannya itu lebih banyak. Jadi, om saya sibuk, om saya masih di Surabaya, masih di luar kota, tolong nanti diganti yang lain. Itu kebanyakan kita. Jadi supaya kita ini komitmen dengan pribadi kita. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, ya harusnya tambah setia. Amin, saudara. Kalau yang hari ini kurang setia, ditingkatkan kesetiaannya. Jadi sama-sama kita ini saling mengingatkan. Mungkin ketika kita masih di pendidikan di sekolah, kita minta menjadi anak yang pandai. Tetapi ketika sudah pandai, kita ini juga harus ingat sama Tuhan. Jadi jangan sampai ketika kita pandai cuma pandai untuk alasan. Jadi kepandaian kita itu juga kita gunakan untuk memuji Tuhan, memberkati yang lain. Jadi seperti Iska di negeri Filistin ini sebenarnya dia orang asing, dia itu pendatang. Tetapi di sana dia ini karena diberkati Tuhan, menabur gandum, menuai hasilnya 100 kali lipat. Ini kalau di sekitar kita atau di Indonesia belum ada. Jadi
Kalau untung itu 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali itu mungkin ada. Tapi kalau 100 kali lipat itu tanpa pertolongan Tuhan tidak mungkin. Ya mungkin kalau pas krisis kemarin itu orang yang menyimpan dolar itu naiknya 15.000, jadi 3.000 menjadi 15.000, itu untungnya banyak. Bahkan harga-harga yang dijual secara ekspor itu hasilnya luar biasa. Tetapi seperti SK ini jarang terjadi. Kalau bisa terjadi itu hanya orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tanpa mujizat Tuhan tidak mungkin. Dia mengusahakan itu berhasil. Dia semakin hari semakin tambah kaya. Raja aja takut ketika raja melihat SK punya anak buah banyak, punya pekerja banyak, punya kekayaan luar biasa, maka raja mulai mendekati SK. Kamu keluar aja dari sini, pulang aja, jangan di sini, karena kamu semakin hari semakin punya kekuatan, punya pamor yang lebih. Akhirnya SK menurut, karena memang firman Tuhan dari awal SK itu ditunjukkan kepada negeri Filistin, dikatakan di sana kamu menjadi orang asing. Kalau orang asing pastinya pulang ke negerinya. Dia akhirnya keluar dari Filistin, dia menuju ke Gerar. Di sana dia mengembalakan banyak kambing, domba, lembu, sapi, banyak sekali. Dia membuka sumur-sumur yang dulunya dibangun ayahnya, dibangun Abraham, tetapi dengan orang Filistin itu ditutup, ditimbun, tetapi dengan anak buah atau orang-orang kepercayaan SK digali lagi. Akhirnya timbul mata air yang luar biasa, yang mata airnya itu membuat sangat besar, sehingga di sana tengkar lagi. Gembalanya itu bertengkar dengan gembala orang Filistin. Akhirnya mengalah lagi. Ketika mengalah lagi, menggali lagi, ada sumur yang besar lagi. Dia diusir lagi. Kalau yang pertama dia membangun sumur itu diberi nama Esek, artinya pertengkaran. Yang kedua juga bertengkar kembali. Terus akhirnya dia ini membangun sumur lagi. Yang ketiga ini namanya Rehobot, karena Tuhan sudah memberikan kelonggaran. Jadi tidak ada orang yang memusuhi, tidak ada orang yang menyerang gembala-gembala ternaknya SK ini. Kenapa SK diberkati Tuhan? Sikapnya itu juga luar biasa. Dia itu meskipun dia punya kuasa bahkan setara dengan raja orang Filistin, dia ketika diusir gembala-gembala aja wes indah aja. Karena pertolongan Tuhan itu luar biasa. Meskipun di mana dia tinggal, maka diberkati Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Kita ini sebenarnya dipandang orang lain itu
kecil. Tetapi di mata Tuhan kita ini berharga. Di mata Tuhan kita ini luar biasa. Jadi ketika kita dianggap nggak berarti, kecil, itu jangan kecewa, jangan sakit hati. Tetapi buktikan bahwa Tuhanlah yang menjadi andalan kita, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Karena Tuhan punya kuasa yang lebih besar. SK pindah pun diberkati Tuhan, bahkan tambah kaya. Inilah janji Tuhan. Sebenarnya janji Tuhan, janji Abraham kepada Abraham, kepada orang-orang keturunan Abraham, sama dengan kita. Ketika kita menerima janji, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita diampuni, segala pelanggaran-pelanggaran kita diampuni, dan kita berhak atau kita punya kuasa untuk memohon segala keperluan kita. Mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi, mungkin pendidikan. Pasti setiap keluarga punya pergumulan. Jadi di dalam rumah tangga mungkin menghadapi anak yang sekolah, menghadapi kebutuhan yang semakin hari semakin banyak. Bahkan yang ditoleh atau diharapkan itu belum muncul-muncul. Misalnya kita punya gaji 3 juta, sedangkan keperluan kita di depan kita ada 4 juta atau 5 juta. Jadi kekurangannya itu gimana? Cari gimana? Ya mungkin jalan pintasnya kita berhutang, pinjam bank, pinjam saudara. Itu 1-2 kali bisa, lama-lama kan juga gak boleh, juga gak enak. Makanya ketika ada himpitan yang mendesak, sebenarnya kita punya kuasa yang lebih dahsyat, yaitu melalui nama Yesus. Dia sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, bahkan sanggup memberikan apapun. Bahkan orang mati pun bisa dihidupkan. Itu kuasa Yesus luar biasa. Kenapa mujizat itu tidak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen? Karena kita belum menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin kita, Tuhan, kuserahkan hidupku, kuserahkan keluargaku. Oke, tapi dalam tindakan hari-harinya, apakah kita menyerah kepada Tuhan? Ketika kita menyerah kepada Tuhan, maka kita seringkali harus ingat kepada Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit rindu kepada Tuhan. Kalau lebih mudahnya itu cinta mula-mula. Jadi ketika saudara jatuh cinta, itu gambarannya ingin ketemu, ingin memberikan yang terbaik, ingin supaya kekasih kita itu tidak susah. Bahkan kehidupan kita ini susah, tapi memikirkan kekasih kita supaya tidak susah. Jadi dengan daya upaya kita berikan yang terbaik. Itulah tindakan kita kepada Tuhan. Seharusnya kita berserah kepada Tuhan itu dengan sepenuh hati. Bagaimana kita bisa sepenuh hati? Memang kita harus bergumul. Karena apa? Setiap
persoalan itu banyak gandengannya. Jadi ketika kita ada masalah yang lain belum terselesaikan, kita sudah ditimpa masalah. Itu ketika kita menyikapi salah, maka akibatnya juga fatal. Akibatnya kita bisa putus hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Emosi manusia kadang itu menyebabkan dosa. Jadi ketika kita ada sesuatu hal, mungkin masalahnya sepele ya, jadi mungkin masalah tidak suka atau merasa disakiti, itu masih merasa ya, belum disakiti yang asli gitu. Jadi cuma gara-gara mungkin gak ditegur atau gak dikasih salam, itu sudah bisa emosi, bisa mengatakan, oh dia sudah tidak suka dengan saya. Apalagi sekarang zamannya HP ya, jadi banyak sekali komentar-komentar yang menyinggung. Makanya ketika kita bermain mengunggah sesuatu, kita harus berpikir 2-3 kali bahkan 10 kali, ini ada yang tersinggung gak dengan unggahannya. Mungkin tujuan kita itu baik, tapi kadang yang pas hari itu kurang enak pikirannya, merasa menyinggung dia. Ini juga terjadi juga di dalam bergereja kita. Jadi mungkin kalau hari ini dikatakan satu dengan yang lain rukun-rukun saja, tapi rukunnya sampai di mana itu perlu dipertanyakan. Jadi ketika kita rukun, misalnya salaman, menegur, itu ibaratnya rukun tapi dalam kategori yang awal, yang standar. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan baik, maka kita pun luar dalam harus sama. Jadi perkataan, perbuatan, tindakan sama. Jadi saya berterima kasih, saya terima kasih sudah diberikan ini, diberikan itu. Tapi di belakang cuma begitu aja. Kadang perkataan-perkataan itu tidak cocok. Jadi di depan terima kasih, di belakang cuma 5.000 aja, bisa kan? Itu juga tidak sesuai. Makanya kita harus sesuaikan. Jadi di dalam Tuhan, supaya mujizat terjadi di dalam kehidupan, meskipun masa-masa yang sukar terjadi, itu kita harus pertama mendekat atau erat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus tidak patah semangat. Seperti di dalam Kejadian 26 ayat 12, A. Iskak mulai menabur, yang B. dia mulai mendapat hasil. Dia luar biasa, ini bisa dicontoh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita ini pertama bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau usaha ini, usaha itu. Ketika kita sudah komitmen dengan usaha tersebut, maka kita harus imani, kita harus kerjakan. Meskipun masa-masa yang sukar,
kita jangan menoleh masa lalu, jangan menoleh masa yang suka, tetapi Tuhan pasti punya janji Tuhan itu sama. Jadi janji Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tetap sama. Kita tetap imani, kita taruh iman di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu sama. Makanya Iska pun punya kuasa untuk menabur dengan hasil yang 100 kali lipat. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika punya iman yang sama, maka kita pun bisa menabur dengan hasil 100 kali lipat. Amin. Biasanya kalau masalah berkat-berkat itu aminnya keras ini kok lulus apa dirubah harinya jadi sore itu. Amin. Mau diberkati Tuhan. Haleluya. Kita hari ini mau diberkati Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, mungkin dari ekonomimu, dari pekerjaanmu, dari rumah tanggamu, kita punya Tuhan yang besar. Dia sanggup mengubahkan. Kalau ibaratnya seolah-olah tidak mampu saja, tetapi itu kan kita tidak mampu benar. Tetapi Tuhanlah yang memampukan kita. Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita. Makanya ketika kita mengatakan sesuatu atau pas kita emosi pun, kita harus kontrol. Jangan sampai mengatakan aku gak mampu. Itu di hadapan Tuhan. Kalau kita menyerah kepada Tuhan memang benar. Tetapi ketika kita menyangkal diri kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah diberikan kemerdekaan, diberikan kuasa. Bahkan kita mampu menginjak ular beracun. Kita harus mampu seperti tamu kita Pak Gideon. Dia mengajar kepada kita, anak-anak Tuhan itu harus senang mengusir setan, sama gelap atau takut mengusir setan. Nah, ini harus kita refleksikan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengusir setan? Keluar aja kita nggak berani. Makanya kuasa di luar dunia ini masih lebih besar kuasa Tuhan. Roh yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu mengalahkan dunia. Jangan dibalik, saudara. Jadi ada kekuatan-kekuatan, meskipun itu penyakit menular, jangan takut. Karena Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, hidup adalah untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, mati kita pun juga senang, untung. Mungkin kita belum bisa memahami ya. Jadi apa sih untungnya mati kok untung? Untungnya kalau mati di jalan Tuhan itu langsung surga punya. Tetapi kalau kita jahat, kita tidak berkenan sama Tuhan, mati itu ya penyesalan seumur hidup dan tidak ada ampun lagi. Mungkin agama lain arwah-arwah atau nenek-neneknya itu didoakan, dibacakan ayat-ayat tertentu supaya dia tidak disiksa. Sebenarnya orang mati
itu sudah tidak ada komunikasi dengan yang hidup. Meskipun kita kasih ayat sebanyak apapun, kalau dia itu masa hidupnya jahat, ya tetap nggak ada pengampunan. Tetapi ketika sangkakala itu dibunyikan, orang-orang mati itu dibangkitkan, ketika dia mau percaya Yesus dengan konsekuen, dia mau, misalnya kamu percaya Yesus, saya bunuh. Saya percaya Yesus. Ketika menumpahkan darah, itu kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi ketika kita menyangkal Yesus, kamu percaya Yesus? Percaya Yesus? Saya bunuh? Jangan. Saya nggak percaya aja. Nah itu akhirnya yang menyebabkan kita ini menerima siksaan kekal atau neraka, saudara. Jadi meskipun kita di desa, meskipun kita dalam kategori jemaat kecil, tetapi kuasa mujizat itu sama. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Bahkan ketika kita menghadapi Natal, kita belum punya uang, bahkan pekerjaan pun juga kadang kalah, kadang enggak, untuk makan aja pas-pasan. Makanya kita berdoa. Makanya kenapa orang Kristen kalau diajak doa agak-agak sukar? Karena apa? Mulai setan itu tidak senang kalau orang itu berkumpul berdoa, akhirnya dipecah-pecah. Makanya saya mohon semua saja, mungkin acara doa tidak harus di gereja. Kalau di gereja monggo semua bisa datang. Mungkin untuk lain waktu bisa doa itu dibikin keliling juga nggak apa-apa. Jadi intinya supaya ada kekuatan doa. Jadi di mana saja Anda berdoa itu kuasanya sama. Jadi untuk mengawali, karena apa? Setiap Rabu itu kok yang datang cuma itu saja. Jadi untuk mengaktifkan atau membangkitkan supaya masing-masing punya kerinduan yang sama, berdoa, mengandalkan kuasa Tuhan. Kita tidak punya kekuatan yang luar biasa, hanya Tuhanlah yang luar biasa. Jadi kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan pertolongan. Saudara mau mendapat mujizat? Saudara mau disembuhkan? Saudara mau dipulihkan? Haleluya. Sesuai dengan iman kita lah itu terjadi. Pemulihan, kesembuhan, bahkan berkat-berkat itu juga diberikan. Monggo. Pada malam hari ini firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, tetapi mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang akan bekerja, kuasa Tuhan yang akan mengerjakan lebih lanjut supaya setiap orang percaya diselamatkan, dipulihkan dari berbagai macam masalah. Puji Tuhan kalau Tuhan berikan pembawa ini. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah yang memegang kehidupan kita, dan kita akan dikuatkan dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Bapa
ini menjadi kekuatan dan panutan dalam setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, memang benar Kau penuh kuasa, Kau penuh nikmat ya Bapa. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kita ya Bapa. Melalui firman ini Tuhan, kehidupan kami boleh tertata kembali, meneliti, mendalami firman yang telah disampaikan oleh Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu dari hari lebih hari, semakin diberkati dan diberkati oleh Engkau ya Bapa. Di masa akhir Tuhan, kami akan memberi persembahan buat Engkau ya Bapa. Tangan-tangan yang terubur Tuhan, Engkau berkati seperti Engkau berkati yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami akan doa. Haleluya, amin. Kita akan beri persembahan. Tuhan berkati dan memberkati lagi. Saya persilakan Bu Dita. Baik, sebelum kita akan mengakhiri acara ibadah kita pada saat sore hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk yang bertugas besok hari Minggu tanggal 6 Oktober itu nanti WL-nya Bapak Noel Kurniawan. Untuk pemain musiknya tim dari Festival Musik. Terus untuk multimedianya nanti Saudari Elsa. Untuk petugas perjamuan itu nanti ada Bapak David dan Bapak Yahya Purwanto. Untuk penerima tamunya dan untuk yang lainnya nanti menyusul ya. Akan saya share di grup untuk pengumuman yang lebih lanjutnya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Tadius bahwa kalau bisa diharapkan untuk kehadirannya ikut doa di hari Rabu nanti. Mungkin ada
pengumuman tambahan yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akan akhiri acara ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ya kiranya Tuhan pujian penyembahan yang sudah kami naikkan kepadamu menjadi satu doa yang berharum dan berkenan kepada Tuhan. Demikian Tuhan dengan pengampunan firman-Mu seperti apa yang Tuhan sudah nyatakan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya kiranya Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Apapun kondisi dan keberadaan kami Tuhan, segala persoalan dan permasalahan mungkin sulit kami menghadapi dan terjepit Tuhan, tidak ada jalan Tuhan. Namun kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janji. Maka Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan memberkati. Ajarkan kami senantiasa menurut taat dan setia akan semua apa yang Tuhan perkatakan melalui firman. Karena dengan ketaatan, dengan penurutan dan kesetiaan kami, maka itulah menjadi sumber daripada sumber berkat Allah akan melimpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga memberkati para hamba-Mu yang sudah melayani kami pada saat malam hari ini. Baik singa, leader, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman, seluruh jemaat yang sudah mempersembahkan sebagian daripada harta dan kekayaan mereka
untuk pekerjaan itu sesuai dengan pujian yang kami naikkan. Maka Tuhan memberkati, Tuhan akan memperluas segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga semua apa yang kami kerjakan itu akan berhasil. Usaha itu akan naik tidak turun, semua itu akan untung tidak akan rugi, sehingga kekuasaan daripada Tuhan akan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan. Di akhir daripada pengajian itu, sesaat lagi kami akan memasuki pada tanggal bulan yang baru, yang kiranya Tuhan pemulihan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Memberkati segala usaha atau pencarian dan pekerjaan mereka, baik melalui tangan, ladang, sabang, tanaman, dan kubur, ladang, usaha dan tidak serta mereka berkati. Sebagai karyawati BNS Tuhan memberkati, sebagai penulis baik yang ada di Malaysia, di Singapura, Tuhan di Hong Kong, Korea, di Taiwan, semuanya untuk berkati sehingga di dalamnya Engkau diagungkan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa negara kami dengan berkat damai sejahtera. Sehingga Tuhan pada bulan Oktober keluarga dilaksanakannya pelantikan presiden dan wakil presiden hasil daripada pemilu 2024. Kiranya Tuhan hikmat dan bijaksana, Tuhan senantiasa limpahkan kepada pemimpin yang baru, presiden yang baru Tuhan, sehingga terjadi satu pemulihan yang luar biasa, sehingga itulah yang akan merupakan cita-cita bangsa menuju suatu negara yang adil, makmur, kembang, limpah, luas Cinawi, dan rahayu aman secara Tuhan secara kondisi di dalam segala bidang melalui tunggal negara TNI Polri yang sinergi menjaga kebutuhan kelestarian negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan itu memberkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau disertai setiap perjalanan kami. Bahkan di rumah dinas selama sejahtera, bahkan sepanjang malam apabila kami tidur kembali, Tuhan kami tidak akan dikejutkan oleh apapun, karena berlaksana malaikat surga senantiasa melindungi memagari kami kiri kanan muka dan belakang sampai pada besok paginya kami boleh bangun dengan tubuh kekuatan kesehatan yang baru dan kembali kembali menikmati kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami serahkan semua ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sekarang secara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Putra Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kuasa daripada Allah Kudus menyertai kita semua mulai saat malam hari ini sampai pada Natal Tuhan Yesus datang yang kedua. Terpujilah bagi nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa.